Wagu sakjane. Lah iya, bengi-bengi kok pakai kacamata cengdem, secengadem. Udara boleh panas, yang penting hati tetap adem. Iya, besok kita apa ya? Besok kita ke Tanjung Alam. Besok kita di Singaraja. Besok Jumat. Malam ini Jumat Kliwon, Ceng. Halo Mbak Osi. Selandip. Besok malam ini Jumat Kliwon. 11-11 tuh aku bilang Jumat Kliwon 11-11. Tapi nggak apa-apa, semua yang penting roda lagi. Iya, tapi kayaknya kita mudah-mudahan saya benar ya. Banyak dari kalian yang di atas itu kan sudah capek toh kalian. Supaya turun. Nunggu Bunda dari jam tiba-tiba rapat karena kemarin itu rencananya saya mati. Rencananya saya mati. Untung ada Narmada dan Mas Yono. Nggak jadi mati sama Mbak Eka. Nggak jadi mati. Terus ini percepatan. Mereka percepatan, kita pun percepatan. Dewi Danu Art Bali, Ibu aku ngerasa bimbang, sekarang tiba-tiba sepi order. Minta maaf ya, minta maaf. Namanya diganti, jangan Dewi Danu, karena Dewi Danu pulang kampung. Dewi Danu itu bukan berasal dari Bali. Asalnya Celtic. Kalau Dewi Danu Art Bali ini Google, nah, leluhur Dewi Danu leluhur Dewi Danu ya, real rohnya Dewi Danu itu berasal dari Danu Celtic. Gitu. Dewi Bumi, Ibu Sri, Dewi Sri lah, Dewi Sri. Nah, Dewi Sri tapi Dewi Sri yang membayar karma. Jadi ganti, jangan Dewi Danu gitu. Dewi aja gitu. Namamu sendiri gitu. Celtic itu dari Teluk Balkan. Iya. Selandip karma oh lah nggak tahu. Aku kan nggak nerawang. Anda kan yang di sini saya ajarin sendiri sebenarnya kan. Saya ajarin Dwinop Hydro Farm. Dwinop itu apa? Nama Dewi memang banyak cobaan. Nah, tuh kan? Tuh kan? Nama Dewi, nama apa lagi? Jero? Itu nama dari Pura Hulundanu di Bali. Nah, kan Mbak Dewi kan nanya saya. Ya kan? Mbak Dewi Danu Art Bali kan nanya saya. Jawabannya itu, saya tidak peduli. Mau dapat dari pura mana, bukan saya menyingkang puranya. Cuman energi Dewi Danu itu sedang berputar. Sri, Ayu, Ratna, Dewi, nama keras cobaan. Oh, itu yang pakai nama Sri, yang pakai nama Ayu, yang pakai Ratna, yang pakai Dewi. Ganti Siti. Andini Putri. Lah, kan tadi kan kalau Mbak Dewi Danu tadi kan karena bertanya beliau ada kesulitan sepi order, makanya saya bilang jangan pakai nama Dewi Danu karena Dewi Danu sekarang sedang membayar karma, ibarat kata sedang di pemurnian. Orang kalau lagi pemurnian kan nggak bisa bantu gitu loh, ya kan? Nah ini roh kan gitu loh, roh Dewi Sri sedang rehab lah ibarat kata, jadi nggak bisa bantu, pakai namamu sendiri. Dwinop Hydrofan. Lah kalau memang rezekinya bagus ya jangan dirubah. Tadi kan yang Dewi Danu Art Bali kan karena bertanya kenapa kok sepi order. Coba secara gaibnya, misalnya sudah kadung perusahaannya sudah kadung terbentuk, secara gaibnya aja Dewi Danu Art Bali, bayangkan ditaruh misalnya namamu nama apa namanya, Tulip
tulip cinta damai misalnya gitu. Nah, bayangkan itu secara gaibnya jadi taruh Dewi, jadi beralih ke lotus cinta damai gitu. Ya, coba Dewi Danu Art Bali. Kalau memang sudah PT Dewi Danu Art Bali sudah legal dan sulit untuk dirubah, ya enggak apa-apa. Secara gaibnya aja atau secara doanya aja. Bayangkan saya rubah Tuhan, saya merubah nama Dewi Danu Art Bali menjadi apa. Terus bayangin aja tempel gitu. Itu untuk memutar energi namanya gitu. Karena energi Dewi Danu sedang pemurnian. Paling aman pakai nama masjid Tengel. Kalau Dwinop Hidrofarm usahanya lancar-lancar aja ya nggak perlu dirubah toh. Ya kan? Andini Putri, energi dari nama saya bagus pun. Lah aku nggak ngerti. Ada ini ndak? Aku tuh pada dasarnya males nerawang-nerawang. Kalau ada masalah baru lah. Kalau ndak ada masalah terus aku ngomong ada masalah nanti kok jadi ada masalah. Piye? Kalau ada masalah aja tanya. Energinya kalau namanya hari ini lagi enak, lagi enjoy, terus moro-moro aku masuk terus ngomong, oh jenengmu elek, oh nanti langsung dirubah terus nanti elek kan nyalain aku. Iya, coba dirubah malam ini. Coba lihat besok saya ngomong bener apa salah. Tuh loh, Jero Narmada bilang nama usaha maju jaya rezeki harapan terkabul. Itu itu Dewi Danunya dibayangkan Dewi Danu Art Bali terus dikasih plang. Tuh katanya Jero Narmada maju jaya rezeki harapan terkabul. Nah, di situ terus dikasih apa namanya minta stempel dari Sang Hyang Widiwasa, Tuhan saya minta ini menjadi pelang baru rezeki Tuhan yang baru gitu. Coba besok kita lihat. Karena mengandung Dewi Danu sedang pemurnian. Dewi Danu itu dari siapa bilang leluhur Nusantara itu dari India, dari Celtic Hindu, dari Celtic Buddha, dari Celtic. Jangan pakai sinar atau danu, artinya enggak. Kalau enggak panas ya hanyut. Nah, itu kan. Danu itu starseed. Danu itu anak starseed. Kalau namanya sudah bagus ya biarin aja. Ayo yang kemarin berjuta-juta kalian di langit kasih jaring mental yang masuk itu mental. Terus kalian pulang istirahat. Malam Mas Nisar. Yuk pulang, tidur semua, istirahat. Lagi seneng mentungin balik. Ya udah, kalau memang masih mau di atas, kalau mau turun, turun. Tapi pada dasarnya perjanjian sistem draconic sistem yang saya sebutkan itu sudah diputus. Draconic sistem di mana terjadi perjanjian antara di mana terjadinya perjanjian antara Draco dengan
manusia dan Draco dengan Pleiades itu dan Orion semua, ternyata Draco ini adalah agentnya gitu loh. Jadi semua siapapun yang masuk ke bumi ini harus melalui sistem, ya kan? Nah, sistemnya ini yang punya si Draco. Nah, itu sudah terjadi pemutusan. Tapi tidak secepat itu nanti. Perubahan itu ya 30 hari ke depan karena bagaimanapun juga pemerintahan baru dengan lama itu kan proses. Nah, makanya tapi pada dasarnya sudah terputus. Pulang pasang jaring, bangun tidur badan kayak remuk. Dimensi empatnya Adudu belum dapat itu ya. Ya, Adudu. Dimensi empatnya belum dapat. Jadi waktu pulang digebukin atau ada yang nongkrongin. Mudah-mudahan, makasih. Mudah-mudahan malam ini tidur enak, badan gak remek lagi. Sudah tak bantu sedikit. Iya. Coba sekarang minum air putihnya dikasih doa sendiri, ditiupin doa, kasih cahaya. Malah badan berasa ringan. Lah iya. Adudu kayaknya belum ketemu dimensi empatnya, belum paham jadinya kena tongkrong, kena apa ya, splatteran ya, kena terlewat ngikutin. Oh, sudah anu, su- su- sudah di YouTube Bengkel Hati Bali. Kalau nyusul nonton di YouTube Bengkel Hati Bali. Habis itu pulang ya. Kalau yang di YouTube itu saya nyuruh 3 hari di atas. Ini kan saya panggil pulang, sudah selesai. Tidur semua. Tinggal pasang jaring aja karena 1 bulan ke depan akan terjadi banyak perombakan besar-besaran di bumi, di seluruh dunia, di bumi ini. Akan terjadi perombakan besar-besaran. Karena sudah dicabut sistem drakoniknya, sudah ada perjanjian yang tertulis, sudah dicabut pemutusan sistem. Tinggal ini nanti gelimpang semua manusia-manusianya kayak perusahaan ya, kayak perusahaan tiba-tiba bosnya pergi. Nah, apa yang terjadi? Anak buah keteteran. Yang kemarin ke skip live-nya. Iya, apa ya, pemutusan itu akan menyebabkan, aduh aku kakiku nendang botol. Malam, baik Kak. Apa namanya, pemutusan siklus sistem drakonik yang barusan dilakukan itu akan membuat banyak terjadi chaos, kayak perusahaan yang ditinggalkan oleh pimpinannya. Nah, gitu. Jadi, eh, akan terjadi sistem yang bolong. Artinya bolong, tiba-tiba nanti manajemen itu ngawur ngirim-ngirimnya keuangan nanti ya yang seperti saya bilang itu. Tiba-tiba banyak ketransferan uang-uang tak bertuan itu datang jatuh ke rekening kalian itu. Nanti akan terjadi seperti itu. Malam Mbak Penny. Malam Cece. Sabekti udah banyak bilang. Iya ya. Kayak gitu. Fatmawati.
Padmawati artinya apa? Kesengajaan untuk menuju, iya, kesengajaan untuk menuju yang lebih baik, iya. Padmawati. Tuh tanya Jero, Dewi Danu Art Bali ganti Padmawati Art Gallery, gimana? Jero itu yang pinter. Padmawati artinya apa? Saya Bali ngedabrus saya ini. Saya ini Bali ngedabrus. Dewi Danu Art Bali. Padma artinya teratai. Bagus nggak itu Padmawati? Nama panggilan istriku Padmawati, Bunda. Bagus nggak Padmawati Art Gallery, Jero? Nama istrinya. Oh, bisa. Ada info apa malam ini? Padma artinya dasar. Oh, oke. Terima kasih Mbak Eka. Nyonya Kim. Apalagi, ada info apa lagi? Kita bahas. Oh, oke. Sistem drakonik barusan diputus. Aku minta terawang kalian dengan leluhur kalian, apa yang terjadi di bumi ini secara global dan di Nusantara secara umum. Ayo. Sistem drakonik, sistem kadal itu loh. Drakonik itu kadal, manusia yang memakai permisi ikutan halu. Iya, Davos. Ayo ditanyakan leluhur kalian, ditanyakan infonya. Asik, Pak Endang. Menuju perbaikan sistem yang amanah, jujur, adil, makmur. Asik. Ayo, siapa lagi? Sistem drakonik baru diputus. Aman ya, Pak Davos. Aman. Amanah. Amanah. Aku pakai kacamata, hidungku mendelep. Pesek. Hidungku mendelep. Ayo, diterawang-terawang. Tender-tender palsu mulai di-cut-cut. Oh, puji Tuhan, astungkara. Money laundry iki entuk kebobol jebol kabeh ya. Nggak ada lagi. Nanti duit-duit tak bertuan brodol kabeh. Kayak apa namanya, Zoro, sawer-sawer rakyat jelata kayak kita ini. Singaraja, nah dilihat dong. Sudah ada pelangnya. Dilihat dong. Sudah ada pelangnya. Rumah singgah Singaraja dan rumah singgah, kan ada dua yang connecting dari sini dan Singaraja. Sebelum masuk ke Singaraja, karena nanti di sana akan dibuat ternyata RHS, rahasia atau tertutup, hanya orang-orang yang, karena di sana akan banyak leluhur-leluhur kalian, ya kan. Kalau sembarangan orang datang, ya kan, nanti muntah yang barusan datang yang belum pernah tahu dimensi 4. Jadi permintaan dari leluhur itu dimensi 4
direhab dulu di Bali, di Denpasar. Entah di rumah ini atau di tempat lain, pokoknya direhab dulu sebelum masuk ke tempat kalian yang khusus anak-anak yang sudah levelnya sudah tinggi gitu kan, yang kalau ketemu leluhur nggak muntah gitu. Pola lama segera diganti, Astungkare. Semoga dapat saweran, amin. Belum diteken uang yang nggak pakai serinya. Oh, nggak boleh bocor, iya. Karena yang di Singaraja ternyata mintanya ditutup, ya sudah nanti ditutup. Sudah berdiri, per malam ini sudah berdiri. Saya sudah punya alamat, sudah berdiri. Yang mau donasi, monggo. Yang nggak mau donasi, monggo, terserah. Pokoknya aku memenuhi target semesta dulu supaya supaya semua lulus siklus, supaya bisa maju semua. Karena kebundel satu, kebundel semua. Kalau energi kan gitu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nanti jadinya kayak ART saya. ART saya itu ngomong ke orang-orang rumahnya Bu Manik banyak hantunya. Terus dia pergi, saya bersihin kamarnya, di kamarnya dia kok banyak bawang putih ditaruh di jendela buat ngusir hantu. Aduh. Iya, Mbak Indah. Leluhur rapat terus. Iya, per tadi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, per 10.10. Itu tadi terjadinya pengesahan semua total. Sekolahnya kita, anak-anak Starseed, anak-anak mutan kayak kita, bukan muntah ya, bukan anak-anak muntah, anak-anak mutan. Tiba-tiba sakti, tiba-tiba iso nerawang, tiba-tiba bisa baca pikiran orang, ya kan, itu. Kalian itu. Rapat terus, rapat per semalam itu saya tadi malam tuh sudah harusnya mati saya. Malam tadi seharusnya saya sudah mati. Terus karena rumah singgah ini tidak boleh terbentuk, karena kalian tidak boleh tercerahkan, gitu. Ya kan, emaknya dipateni anak-anaknya, kalian semua tahu-tahu live di rumah saya. Dipimpin oleh Mas Yono, Mbak Eka, sama Narmad, Mang Win. Jualan kopi aja apa di sana, Bu? Enggak, di sana nanti rumah kayak tahu rumah Harry Potter? Rumah Harry Potter tahu? Ya, itu nanti kita punya ilmunya. Kan Harry Potter sama kayak kalian itu, orang-orang yang punya tahu-tahu, ujuk-ujuk bisa gini, ujuk-ujuk. Nah, itu kan kalian enggak kalau kalian ketemu kita kan saling bagi puzzle, saling silang gitu. Bukannya tinggi-tinggian ilmu, enggak. Karena ilmu yang diberikan sama Tuhan itu seharusnya saling gandeng renteng. Kita harus satu ketemu yang lain sehingga ego tidak muncul. Karena saya tanpa kalian, saya pun tidak bisa menjadi guru, saya tidak bisa ini itu, saya semalam pasti mati kalau enggak Mas Yono, Narmada, Mbak Eka, sama semua anak-anakku yang di sini nih moro-moro live di rumah emaknya, ya kan? Aku wis mati. Ya, secara energi kita kan nyambung, ya kan? Nah itu. Kalau tanpa kalian saya juga tadi malam pasti mati. Kita energi selalu begitu. Jadi tidak mungkin saya sakti sendirian, kalian nggak mungkin sakti sendiri, nggak mungkin gitu. Jadi kita saling bagi kesaktian supaya sama-sama adem. Ternyata kita ndak tanpa kalian ternyata saya biasa-biasa saja gitu.
Kalau saya bersama kalian, saya merasa, oh terima kasih Tuhan, saya ada perwujudannya membayar karma gitu. Saya tujuannya membayar karma sih. Iya, dari titik-titik terpisah menjadi satu garis kesatuan. Pusing ya ini. Tadi dulu. Pusing saya ngeliat. Tadi dulu. Kalau gini gimana? Pakai brewok. Ganteng ya aku ya. Ganteng ya aku ya. Naksir nggak? Naksir nggak? Tapi moga-moga damai semuanya. Nggak ada. Ya bingung aja sih nanti semua. Rata-rata nanti pada masih bingung kok. Jadi Syahroni. Kayak preman. Iya, efeknya kedip-kedip, pusing sendiri saya. Pratama Putra. Iya, yang kemarin banyak yang ngejar. Dikejar CIA. Penggerak-penggerak, emak-emak penggerak cahaya ini kan kena pukulan. Kalian juga kena pukulan karena kalian menggerakkan ya. Bagaimana kondisi ekonomi dan keamanan Indonesia habis ini? Kan sudah diganti purba ya, sudah lumayan. Rapat intern nggak dapat undangan. Ya karena sebenarnya pengadilan. Sebenarnya rapat intern itu adalah pengadilan buat saya. Karena saya dicari matinya. Gini, saya ceritakan soal sistem drakonik ya. Sistem drakonik itu sudah ratusan ribu tahun turun menurun terjadinya. Jadi ibarat kata gini, kayak penjajah ya, penjajahnya itu orang intern kita sendiri gitu ya. Intern kita sendiri menjajah bumi Indonesia. Atau contohnya gini, contoh kecilnya saya ada di Bali ya kan, tapi saya bukan orang Bali, tapi saya kenal banyak orang Bali yang ibarat kata mereka butuh uang, oh saya bantuin jual tanah kamu gitu kan misalnya ya. Terus kemudian saya kenalin sama bule gitu kan. Nah, bulenya ini adalah Starseed putih. Starseed putih ya, yang jadi Draco siapa? Saya. Gitu loh, saya meres. Jadi misalnya orang Balinya jual harga 1 juta 1 are 100 meter persegi itu 1 are itu 100 meter persegi. Karena di sini hitungannya mereka jual secara are. Nah, 1 are itu misalnya saya jual mereka orang penduduk asli Balinya sendiri jual ke saya 1 juta. Tapi orang bulenya itu saya kemplang 1 are 100 juta. Lah ini siapa? Saya toh. Nah, kayak gitu. Yang serakah yang terus itu yang punya tanah cuma dapat 1 juta, enggak saya bagi-bagi kayak gitu. Nah, kemudian di kemudian hari ada permasalahan, mungkin saya belum bayar atau mungkin ada perjanjian yang saya bikin dengan orang Bali ini belum selesai, atau mungkin tanahnya ternyata ada permasalahan dengan anak warisnya, mungkin kayak begitu loh. Karena tahu, oh ternyata Manik itu ngambilnya 100 juta loh, bapak saya jual 1 juta, kamu kok kaya sendiri, kayak gitu loh ceritanya. Draco itu seperti itu, Draco itu kayak saya gitu loh, ibarat kata contohnya. Nah, sistem seperti ini terjadi di korupsi, di koruptor, atau di banyak kan mafia tanah. Ya saya kayak gitu, mafia tanah, mafia online, mafia judi, banyak gitu. Nah, sistem inilah yang dicabut. Orang-orang kayak saya inilah yang dicabut gitu. Sistemnya ini
eh, menjadi bahan baku yang ibarat kata, oh kalau mau masuk SD ini kamu harus membayar sejumlah ini gitu. Nih bayar ke agentnya, ini yang dicabut. Sehingga orang-orang mau masuk SD yang favorit ini jauh bersih dari agent, kayak gitu. Agentnya ini yang dihapus. Itu sudah orang-orang kayak saya. Draconic sistemnya ini sudah menjadi sistem. Misalnya saya sudah tidak ada, ini sudah jadi sistem bahwa kamu harus membayar upeti sejumlah segini kepada energi Draco kayak saya. Udah jadi sistem. Nah ini sistemnya yang di-off-kan, yang dicabut. Susah, gitu, susah. Nyabutnya susah. Tapi berhasil. Dan ini nanti akan berproses. Nanti yang macam-macam orang-orang yang ceritanya kayak saya yang mempelekete ya, mempelekete penduduk asli gitu ya. Itu akan kena libas, kena impact dari pencabutan sistem drakonik itu. Gitu. Broker, Nah, seperti itu contohnya. Nanti pelan-pelan karena temponya, karena ini kan pokoknya nanti lihat hancur nanti yang model-model duit-duit nggak karu-karuan itu nanti hancur gitu. Oh ya, kalau kalian punya masalah juga dengan keuangan ya, saya waktu itu, bentar dulu, HP saya lowbat. Saya waktu itu melihat bahwa ternyata uang itu ada, satu ada penunggunya, dua ada barang materinya itu sendiri, ada rohnya gitu. Nah, supaya kalian itu tidak menjadi suatu kemelekatan kepada uang, ya kan? Tapi kan kalau itu misalnya katakanlah gini, gimana saya nggak melekat, Bu? Itu kan hasil kerja saya. Itu kan ada aja alasan yang buat kalian mengatakan tidak terikat. Tapi kenyataannya kita terikat karena kalau tanpa uang kita kan nggak bisa hidup. Ya, nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa bayar ini itu. Kasih permen cahaya itu, uang itu, bayangkan itu adalah roh anak-anak kecil lah ibarat kata gitu. Terserah kalian mau kalian bilang itu mereka adalah gembel-gembel atau fakir miskin atau anak-anak kecil, kasih permen. Kasih misalnya uang kalian di ATM ada sejumlah berapa, misalnya katakanlah 100.000. Nah, itu masing-masing di masing-masing, bayangkan aja. Ini untuk hai uang, misalnya kalian lihat di saldo kalian ada uang tinggal 100.000 atau 1 juta. Hai uang, ini kamu saya kasih permen, nih semuanya makan permen. Sama kamu saya kasih sangu sebesar sejumlah uang yang kamu punya. Nah itu kasih. Biar uang nggak melekat ke kamu, biar kamu tidak melekat ke uang, tapi uang yang melekat ke kamu. Tapi nggak boleh memberinya, tidak boleh dengan tujuan untuk supaya uang itu berkembang biak, enggak, supaya tidak melekat, itu aja. Supaya tidak ada kemelekatan. Jadi kamu yang nyawer uang, bukan uang yang menjadi target kebutuhan kamu harus gini. Tergantunglah sama uang gitu ya, enggak. Jadi bikin uang itu happy. Seperti kamu belanjain anak-anak kecil di pinggir jalan, kan kalau kita kasih uang, kalau kita kasih permen, kan seneng. Nah, apa kalian berharap anak-anak kecil gembel-gembel atau anak-anak di jalan itu yang tiba-tiba kalian kasih permen itu kalian berharap mengembalikan? Kan enggak. Nah, tulus kasih udah. Gitu, dikasih duit, kasih permen, dah, biar uangnya happy gitu loh. Iya, nggak perlu takut kehabisan uang. Biar uang yang akan menghamba ke kalian, bukan kalian menghamba ke uang. Jangan jadi budaknya uang. Ada drakor ngintip. Itu drakor juga kehilangan pimpinan, kan kita putus sistemnya. Drakor itu mau cari darah, bingung pimpinannya. Pokoknya banyak ini nanti mutan-mutan yang lain itu yang drakor. Tanyain tuh Pak Davos, drakor, kenapa enggak pulang?
Minta permen kali. Drakor, drama Korea. Drakonian. Minta permen, permennya itu bayangkan permen cupa-cup lah gitu loh, permen lollipop. Kasih Tuhan dulu permennya, didoakan dulu. Ya Tuhan, saya minta cahaya sucimu yang ajaib masuk di permen-permen ini dulu. Saya kasih berlian, terserah kalian mau bawa, mau taruh, masukkan cahaya itu di air atau di makanan atau di buah atau di permen atau di berlian, terserah. Minta cahaya Tuhan, taruh di permen-permen itu atau taruh di berlian, kasihkan mereka, gitu. Enggak, enggak, bukan uang yang di ATM yang tinggal 100.000 kita gimana caranya? Orang duit tinggal 100.000, 100.000-nya kita kasih ke orang. Enggak. Intinya kita tidak melekat ke uang, ya kan? Uang kita tinggal 100.000 misalnya ya, uang kita tinggal 100.000. Kan kita kan stres ya, kan tagihan kita 1 juta, uang tinggal 100.000. Tenang, ditenangkan hatinya, ditenangkan hatinya. Uangnya dibebaskan, kasih bayang noae. Bayang no aja di ATM itu uangnya itu adalah anak-anak kecil. Paham? Kan ini ruang halu, ya kan? Nah, uang itu bayangkan itu dia adalah anak-anak kecil atau orang yang membutuhkan gitu loh. Jadi karena saya melihat sendiri uang itu ada rohnya, ada 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 penunggunya juga, ada jadi kayak bos-bosnya Paman Gober contohnya ya Paman Gober yang di Donald Bebek itu loh. Nah, itu kan punya gudang uang. Nah, pada saat meninggal dia tidak mewariskan hartanya ke siapapun juga. Lah dia bisa-bisanya di situ. Gitu, roh-rohnya orang-orang yang melekat ke uang itu bisa di situ. Nungguin uangnya yang tidak diwariskan itu. Gitu. Ya, mau percaya mau ndak, terserah. Tapi kalau kalian itu terganjal rezekinya, mbok coba uang-uang itu dilepas. Caranya gimana? Kasih permen biar uangnya itu bahagia. Ya kan kayak kita dikasih permen, dikasih duit kan bahagia. Podo. Gitu. Jadi kita tidak memperlakukan uang seperti materi pada umumnya. Karena uang ini juga punya jiwa atau punya nyawa toh. Nah, kalau uangnya bahagia, kita pun juga tenang, ora kemerungsung ngono lho. Enggak apa namanya, enggak dengar bisikannya uang itu karek 1.000 toh, karek 1.000 toh. Wow, kuatir ora. Kuatir enggak kamu gitu. Uangmu tinggal 100.000 toh. Tenang. Jadi jangan kita diperbudak jangan kita diperbudak uang karena ya jadi setannya jadi kita gitu. Jadi kita yang jadi kayak kemerungsung ya kalau nggak ada uang kan wah namanya ibu-ibu kan banteng piring. Aku 100.000 bisa keliling dunia. Yang repot dompet tinggal KTP. Taruh duit recehnya dikasihin itu. Kalau receh kan pasti ada 100 perak ya itu. 100 peraknya kasih permen gitu. Nggak usah dia bawa-bawa temanmu yang lainnya. Nggak tulus berarti. Nggak tulus. Seperti yang saya bilang, uang itu ada rohnya. Gitu. Yang repot dompet tinggal KTP derita nih. Gitu. Itu yang yang saya ajarkan kemarin itu. Wah, ya itu semua karena waktu itu kita ke bank ya, kita jebolin uang-uang yang tak bertuan gitu ya. Yang tak bertuan, bukan uang korupsi, bukan uang money laundry. Jadi tidak ada yang merasa kehilangan. Banyak yang kesurupan uang.
Iya, kalau pas hanya ditemani Patimura deg-degan. Pak Karno nggak mau nginep gitu. Bikin duitnya itu happy. Jadi terus jangan jangan berharap oh nanti ajak temenmu ya, nggak usah. Wes santai aja yang tulus kasih supaya supaya semua semua roh semua kita berada di lingkungan yang berbahagia, roh-roh apapun ya, itu semua berbahagia kan kita jadi ikut berbahagia. Nyawer-nyawer cahaya, nyawer-nyawer doa, nyawer-nyawer permen cahaya gitu. Jadi itu supaya kalian kan energi shifter ya kan, shifter. Kalian perubah energi. Nah, ya situ. Manfaatkan energinya untuk merubah energi sehingga kalian tidak terikat kepada uang, tidak terikat kepada apapun juga gitu. Janji-janji palsu, misalnya kalian dijanjeni marah-marah gitu. Dijanjeni tidak ditepati, kalian kan bludrek langsung. Nah, antara kalian dengan janji itu ada ikatan. Putusin. Jadi kalian tidak jadi manusia, belajar jadi manusia yang tidak melekat. Nggak kesurupan hanya karena orang batalkan janji terus kalian jadi kayak tersinggung marah. Nggak usah, santai aja gitu. Bunda, aku buat akun baru karena yang Dewi Danu nggak bisa diganti. Tadi sudah coba beberapa kali. Oke, Fatmawati Art Gallery. Misalkan Bun ada uang hasil korupsi, ada yang ambil itu dosa enggak? Uang hasil korupsi itu selalu ada karma. Barangnya itu sendiri mengandung karma. Barangnya itu sendiri akan menuntut. Malam 174. Aku melekatnya masih ke Luna Maya. Iya kan? Kalau korupsi kan berarti ada yang dicuri, ada milik orang yang berhak atas uang itu. Kalian korupsi kayak gitu loh. Bukan uang tak bertuan. Gitu. Ada konsekuensi karena dosa nggak dosa ya. Kalau dosa tuh cuman Tuhan yang bisa mengatakan oh kamu ini dosa, kamu tuh nggak dosa. Tapi kalau setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Iya kan? Kutukan korupsi iya. Betul. Jadi ada konsekuensinya karena itu kan curian. Gitu. Seperti aku bilang, uang itu punya nyawa. Uang itu punya nyawa. Ada rohnya. Semisal malah uang yang kita miliki yang dicuri tapi kita luwes sebodoh amat, happy kan Bun? Ya kita putus dulu, mungkin zaman dahulu kita yang mencuri toh. Nah, apakah itu termasuk di dalam pembayaran karma? Nah, serahkan ke Gusti Allah. Tuhan, kalau memang zaman dahulu kehidupan saya pernah mencuri sehingga saya saat ini dicuri, saya anggap hutang saya lunas gitu. Siapapun yang mencuri, nyoh tak tambahi lagi 1 juta. Misalnya kecurian uang 1 juta secara doa bilang, nyoh yang mencuri tak tambahi 1 juta jupuan, wes ndang lunas utangku gitu. Sehingga karena tidak melekat, itu upah dari tidak melekatnya ini loh. Ya, ini kan pelajaran tidak melekat. Upah dari tidak melekat itu adalah freedom, kemerdekaan. Upah dari tidak melekat itu adalah kemerdekaan. Dan orang-orang yang merdeka, duitnya ora ono serine. Duitnya itu ujuk-ujuk. Duitnya itu ala ujuk-ujuk. Aku mencuri. Iya, uang punya energi roh. Iya, betul. Aku mencuri hati. Berarti segala sesuatu yang terjadi itu benar ya. Iya, benar. Sekarang sering kapusan, ya wes, duinop.
dihentikan, siklusnya dihentikan, jangan dibiarkan siklus itu. Kalau saya kan kalau di sini walaupun ruang super halu, itu kan cara saya menyetop siklus gitu loh. Jangan jadi orang terus jadi pelakor meneh, ya kan, jadi orang ketiga terus, jadi orang ketiga kan ada gitu. Kok jatuh cinta karo rondo terus, nah, kan ada gitu. Kok diseneni ibu terus nggak tahu betul, kan ada gitu loh. Nah, itu semua siklus yang saya ajarkan untuk putus gitu. Putus supaya tidak ngulang siklus. Buktinya tadi malam ini toh. Nah, malam ini siklus ratusan ribu tahun bisa kita ini kan. Kenapa? Banyak orang tercerahkan, pemahaman kepada energi Tuhan itu sudah benar-benar IKA, bukan lagi logika. Doain dapat gadis yang karena aku sudah ditanya. Caranya mutus siklus. Misalnya mutus siklus dimarahin sama mertuanya kasih, misalnya nggak pernah bener nih di depan ibu atau di depan guru atau di depan bos. Nah, bayangkan Tuhan, ini saya minta ini ada permen, bayangno pegang cupa, bayangno ini kan ruangan super halu. Bayangno bawa permen cupa-cup atau lollipop, itu minta cahaya dari Tuhan. Tuhan, ini saya selalu salah di depan bos, padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Minta cahayamu Tuhan, mungkin dia kurang energi, bahagia. Dengan makan permen ini, semoga dia berbahagia. Suruh ngemut. Terus antara Anda dengan si masalah itu atau orang yang selalu membuat Anda diomelin, itu siklusnya diputus, ada tali putusan. Antara Anda dengan pacar Anda yang selalu jadian sama orang ketiga terus selalu jadian sama suami orang atau istri orang terus, itu antara Anda dengan 1, 2, 3 pacar-pacar Anda itu ada tali putus. Bayangno tangan kalian itu ada gunting, putus. Kembalikan mereka ke Tuhan. Tuhan, saya nggak mau jadi orang ketiga. Loro Tuhan. Nggak ono statusnya, nggak jelas. Gitu ya. Ini upaya saya ngajarin semua anak-anakku supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri, tidak terikat pada apapun siapapun. Gitu, menjadi manusia strong. Kayak kita pun terikat kepada siklus makan, ya toh. Harus makan pagi, harus makan 3 hari sekali, harus ini, harus itu. Padahal orang zaman dulu tuh sebelum Belanda datang, nek jarene mbahku yo, orang makan itu sehari sudah ibarat kata tenang gitu loh, tercukupi kayaknya gitu. Nek sekarang kan kita karena sudah kadung ditembakkan dengan sistem ya, ide bahwa makan itu pagi, siang, sore, malam. Nah, ya pagi 3 hari sekali minimal gitu kan. Nah, itu sistem pola penjajah itu. Pola penjajah. Aku makan kalau pas lapar aja. Alah, nek aku nuruti lapar 5 kali sehari. Amsyong. Jebol dompetnya. Gitu. Jadi karena sebenarnya badan ini sudah mengandung kalau kalian cek Google itu N3O2. Itu zat yang menyembuhkan apapun masalah kalian. Masalahnya kadang-kadang kalian yang tidak memutus dengan masalah. Kalian tahu pacar kalian itu resek mintain duit terus, padahal duit kalian itu Senin Kemis. Nah, kalian pelihara masalah. Itu harus diputus. Kalian harus belajar menjadi pribadi yang mandiri. Ora ono pacar gak popo, nek onone pacar koyo ngono, gawe stres tok. Bunda bukan lapar tapi geragas. Gitu ya. Jadi yang ada kita itu sendiri yang suka cari masalah. Adanya kita sendiri
yang apa namanya, memelihara pikiran yang, oh anakku, kayak contohnya saya, anak saya ini kan 11 tahun dipisahkan dari saya. Kemudian dia waktu itu sedang ada acara untuk sekolah ke Australia. Tiba-tiba ada COVID. Tiba-tiba dia nungguin COVID selesai, tiba-tiba dia ngambil ke akademik perhotelan di Salatiga. Anak saya di Semarang. Kemudian dia tiba-tiba magang di Bali. Tiba-tiba dia dikembalikan ke saya 100% sama Tuhan. Dengan cara yang ajaib Tuhan mengembalikan anak saya. Tiba-tiba dia cerita, Mah, apa namanya, penyuplai dananya, donaturnya dia mau ke sekolah di Australia itu nyabut. Hanya karena dia dalam hati saya, dia diputus pasokan kuliahnya ke luar negeri hanya karena dia dikembalikan ke mamahnya. Gitu. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya ini miskin. Untuk nyekolahkan anak saya, nggak mampu saya di luar negeri gitu kan. Kan butuh duit ya. Terus saya bilang, terus anak saya itu di sini puji Tuhan dapat kerja langsung 2 digit. Ya, itu rezekinya dia. Dekat mamahnya rezekinya terbuka. Karena hatinya dia gembira. Kan dipisahkan kami sama hidup gitu loh. Dan mungkin zaman dahulu kami memang bertengkar sehingga dipisahkan. Dan sudah waktunya dipersatukan kembali. Lah, terus ada masalah lain yaitu finansial. Kenapa kami berbahagia tidak boleh? Nah, itu kemudian menjadi suatu kemelekatan. Kayak saya ini dipacu untuk kerja terus. Anakmu butuh duit. Enggak mau saya. Enggak mau. Terus sampai anakku ngumpul-ngumpulin duit. Ya, duitnya dia sudah banyak ya. Terus entah kenapa, Mah, aku nggak jadi ke Australia. Duitnya kurang banyak gitu. Pokoknya. Terus saya bilang, Noni, jangan ini dulu, jangan diputuskan dulu. Kita lihat tahun depan. Kan kamu kontrak juga masih sampai Maret tahun depan. Nanti bulan Januari kita lihat buka celengan. Saya enggak punya celengan. Masalahnya itu saya enggak punya celengan. Punya celengan sedikit, anak saya itu sampai ngomel. Mama punya duit 100, Mama yang 10, 90-nya kasih orang. Jadi percuma mengharapkan uang dari mamahnya tuh percuma. Lah wong saya punya Allah yang luar biasa. Tuhan, saya minta keajaibanmu. Nanti per Januari saya buka celengan. Celengan siapa yang saya buka? Ya Gusti Allah tuh yo. Nah situ imannya aja. Nggak tahu nanti dikasih apa enggak. Pokoknya enggak mau melekat. Pokoknya saya sudah laporan. Kalau memang enggak dikasih juga, ya berarti bukan rezekinya anak saya gitu. Jadi jangan kita terbeban. Anak saya toh juga anaknya, sudah kerja baik-baik. Gajinya 2 digit. Sudah suatu prestasi kalau buat saya, dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa posisi yang kerja di hotel mentereng, gaji 2 digit. Wah, itu suatu prestasi buat saya. Gitu ya, karena rezekinya dia memang terbuka semenjak dekat mamahnya gitu. Jadinya ya karena perpisahan itu kan sebenarnya sakit buat dia, sakit buat saya gitu. Jadi kami anggaplah sudah selesai membayar karmanya gitu. Jadi sekolah anak, maksud saya gini, sekolah anak, lawang anak titipan Tuhan nih. Kan kita babysitter doang. Sing wayahe ngurusi anakku sopo? Ya Gusti Allah tuh ya. Nah, gitu. Kita cuman bantu kalau dengan saya pacarnya dia yang ngikutin viti-viti saya. Pacarnya anak saya yang ngikutin viti-viti saya. Jangan sampai ngulang siklus, Jess gitu ya. Anak saya namanya kan Jessica. Jess, jangan sampai kita ngulang siklus pacarnya dia yang mau tahu. Nah, zaman dahulu anak saya ini zaman dahulu ya, ini cerita leluhur yang halu ya. Zaman dahulu saya punya kesaktian, ya toh. Saya punya kesaktian saya diincer sama besan saya. Nah, besan saya menyerahkan anaknya untuk dinikahi sama
anak saya supaya bisa mencuri kesaktian saya. Jadi saya ini perang sama besan saya. Zaman dahulu tuh seperti itu. Zaman sekarang diketemukan lagi, dejavu. Gitu. Nah, sebelum curi-curian, ya saling support. Ngerti kalau zaman dahulu tidak boleh ngulang. Hidup ini penuntasan. Nah, kalau kita sudah tahu cerita dalam kehidupan kita, cepat dirubah. Gitu loh. Maksud saya, kalau ruang super halu ini ngajari kan cerita kehidupan kita, jangan ngulang. Kalau zaman dahulu kita banyak, kayak saya, lah kok lelaki dalam kehidupan saya cek ake gitu kan. Lah ternyata saya lelaki yang banyak ceweknya gitu loh. Jadi saya ini terperangkap di dalam badan perempuan gitu. Paham? Ya ini ya Pratama Putra. Lelah terkuras tenaga hari ini. Ya semoga tidur nyenyak. Tapi besok yakin saya besok ada perubahan. Oh ini di Jakarta, ini sudah masuk tanggal 10. Tanggal 10 ada perubahan. Tanggal 10 ada perubahan. 10 sampai, mudah-mudahan kalau kalian dekat dengan Tuhan ya, ibarat kata sudah paham Tuhan itu siapa, dirimu siapa, hidup ini bagaimana, kalian menjadi pemutar energi yang luar biasa. Gitu. Kalian menjadi energi pemutar switch, yes. Shifter, energi shifter. Pemutar energi yang luar biasa. Ya, itulah. Dalam kehidupan ini nggak boleh, bahkan dengan anak sendiri pun nggak boleh melekat loh. Nggak boleh. Tak umbar anakku. Mas Yo, saya bersyukur. Kenapa? Karena gimana? Kuasa gelap itu nggak suka ngelihat kita happy. Nah, jadi saya pura-pura susah aja. Pura-pura susah. Gitu. Padahal ya itu. Pokoknya gini ya. Kalau kita bagusnya kalau orang super halu kayak kita ini, kita bisa switch otak kita. Jadi kita bisa kasih TV nih. Jadi pikiran kita apa yang misalnya kalian mau dibaca apa sama orang gitu kan, jangan sampai kebaca nih kalau aku gendaan lagi misalnya gitu. Nah, kalian itu misalnya kalian takut diterawang pacar kalian gitu kan. Nah, takut nih pacar kalian ke dukun terus nanti aku diterawang. Nah, ditaruh. Bayangkan ada TV, Tuhan izin. Nah, tapi ini ajaran jelek ya, jangan ditiru. Tapi contohnya tuh gini, apa yang kalian itu, kalau kalian terbuka, ya dibaca semua. Oh, dia punya ini, dia punya itu. Oh, dia lagi sedih, dia gini-gini. Enggak, kamu atur pikiranmu yang bisa dibaca orang tuh yang mana. Dengan cara apa? Bayang no ada TV super besar. Ini TV super besarnya adalah TV yang diterawang oleh banyak orang. Kalau orang mau lihat saya, dia akan melihat TV ini. Hidupmu glamor, berbahagia, naik super jet. Itu yang diterawang sama orang-orang. Seperti itu. Shift, di change ininya, pikirannya supaya supaya tidak kayak saya tadi ngadali kadal. Saya booking buat kemarin, saya booking buat hari ini ya. Tapi kemarin jam 10 ya. Ini kan sudah masuk hari pergantian hari. Jam 10 malam saya datang ke sidang. Seharusnya ini secara gaib ya, karena ini kan ruang super halu. Jadi seharusnya besok itu saya datang di sidang atas kesalahan leluhur saya yang menggorok orang, memenggal orang, membunuh lah gitu loh. Nah, saya booking, saya atur semua pasukan, saya gini. Tiba-tiba ujuk jam 10 saya panggil semua masuk sidang. Saya biasa dikadali sama kadal. Sekarang saya ngadali kadal. Dan selesai. Gitu. Ya, jadi
bermain dengan roh itu ya seperti bermain halusinasi asal kamu yakin. Apa yang kamu halukan kalau yakin jadinya iman. Gitu loh. Ya. Ruang super halu. Yakini bahwa kamu halu. Hidup ini halu kok. Halu kok. Anakku sesok iso kok lu ke luar negeri. Long mae halu. Nggak bakal anakku susah. Bahkan mungkin punya rumah di luar negeri. Mae halu kok. Ratune halu. Yakin. Karena namanya halu kalau diimani, diyakini. Jadinya iman. Gitu. Cicak makan buaya. Gitu. Jadinya apa yang kalian mau, ini cuma sebatas pikiran. Kalian apa ya namanya pineal gland itu adalah transfer. Jadi kayak apa ya? Apa itu yang bisa munculkan kayak di layar tancap itu? Apa ya namanya? Proyektor. Proyektor. Apa pineal gland itu fungsikan seperti proyektor. Itu kalau kalian bisa memfungsikan pineal gland mata ketigamu, ini bukan cuma bisa ngelihat ramalan Pulau Jawa terbagi dua loh. Nek sama saya ruang super halu, kalian punya lem super ceket di lem piye toh? Ya, artinya kalian punya kesaktian luar biasa apa? Kalau kalian cuma nurutin, oh nanti kiamat, oh ini ada apa namanya huru hara, yo demno. Tuh kan yang saya ramalin kejadian, loh demno kalian energi shifter, perubah energi negatif jadi positif. Kalau memang terbukti ada ramalan, sudah diramalkan Pak Presiden Prabowo meninggal, misalnya kan banyak orang ramal gitu. Lo Jokowi niku presidenmu durung 5 tahun wis meninggal, kan kita yang susah. Programnya bagus-bagus gitu. Terus ada beritanya Pak Purbaya, karena saya tahu leluhurnya. Pak Purbaya nanti akan meninggal dengan cara yang tragis, kan sudah ada ramalannya. Jokowi Pak Purbaya itu dia Menteri Keuangan. Lah porak-poranda keuangan Indonesia lagi diperbaiki yuk. Nah itu loh. Cara merubah energi yang gak banyak orang tahu. Ruang super halu, halusinasikan. Kalau super halumu ini benar-benar kalian percayai, jadinya kalian super manifestor. Halusinasikan segala sesuatu. Fungsikan pineal gland kalian ini untuk merubah gitu. Oh, tahu dari Bu Manik ternyata duit itu punya roh. Lo ada. Ada rohnya. Ada rohnya. Bikin duit itu happy supaya kalian itu jadi happy juga, tapi bukan karena uang. Jadi tidak diperbudak. Jadi uang yang bikin kamu happy, jangan kalian yang susah terus cari duit. Karena uang itu nyedot energi keringatmu, air matamu. Banyak kan orang jadi ani-ani hanya untuk apa? Bisnis lendir. Hanya untuk apa? Untuk uang. Kalian diperbudak uang. Loh kalau mau mainan lendir, bisnis lendir ya karena kalian happy berlendir-lendir. Iya kan? Kalau karena kalian happy berlendir-lendir, jangan terus diperbudak. Lendirmu dijadikan uang. Enggak. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya mau nakal sekalian, tapi buat saya happy, bukan karena saya modus gitu. Untung selama hidup jauh dari lendir-lendir yang berbahaya. Gitu, dimanfaatkan mata ketiga itu dikasih Tuhan bukan untuk ngeramal kemudian nakut-nakutin orang, kecelakaan, artis ini kecelakaan, Hart Gumai itu lokasi kanda nono. Kalau kalian itu tahu Hart Gumai itu apa namanya, dia apa namanya, Hart Gumai itu sakit karena suka bongkar energi cerita orang.
Ya itu kan berarti ada urusan leluhur yang belum selesai. Kalian yang sudah paham kenal saya, Kanda Nono ceritani bahwa ada urusan leluhur yang belum selesai loh. Bahwa kamu itu disuruh orang dengan kemampuanmu itu disuruh, oh itu Pulau Jawa terbagi dua, oh harus siapkan bencana, dilem, gitu loh, dilem. Kita orang suprahalu harus diimani bahwa yang kita lem itu nanti tidak akan membuat Pulau Jawa terbelah dua. Itu namanya iman. Kuantum. Kuantum. Kita masuk ruang kuantum. Ruang iman. Itu namanya. Kuantum itu iman. Paham? Jangan keblinger. Oh, quantum leap. Oh, quantum leap iku. Ya iki loh, quantum leap iku kamu halukan dan kamu percayai, jadinya ajaiban. Gitu loh. Jadinya apa? Iman. Gitu. Haluku aja bikin perang nuklir nggak jadi bunuh. Paham ya? Enak toh ruang halu, happy terus. Gitu. Santai kok, kalau nggak halu tuh nggak enak. Urip rasanya bingung. Kenapa? Karena hidup banyak masalah. Iya kan, saya udah sering kena gebuk masalah. Sekali-sekali masalah yang saya gebuk gitu loh. Bikin gara-gara aja. Gitu. Sekarang kalau ada masalah bikin tenang. Apa nih masalahnya? Gitu. Anakku mau ngapain ke Australia? Mau kerja di mana? Di gitu. Pernah saya bilang gini, Mama aku mau petik buah aja di Australia gajinya segini. Waktu itu dia belum kerja, gaji dua digit. Terus aku bilang, kamu jadi tukang petik buah, orang kamu bangun aja kesiangan, orang dia anak satu-satunya selalu dimanja. Kamu bangun aja selalu kesiangan, ntar kerja ikut orang gimana? Nanti doain mama kaya, mama beli kebun, kamu petik sendiri, kamu tanam sendiri, kamu petik sendiri, kamu jual sendiri, itu uangnya buat kamu semua. Halukan, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak kepada keputusasaan. Gitu. Tadi itu banyak anak-anak anak-anak mutan ya, anak-anak, kalau saya bilang anak-anak Evata ya, anak-anak produksi dari Starseed ya, anak-anak Starseed yang tiba-tiba merasa frustasi, tiba-tiba merasa hidup tidak akan lama lagi. Itu karena memang sebentar lagi akan kiamat. Tadinya. Kenapa? Karena saya punya misi nih ya, saya punya misi untuk bikin sekolah anak-anak mutan. Ini tidak boleh terbentuk. Banyak dari kita ini anak-anak mutan, anak-anak Starseed. Ini tidak ada di agama, saya tidak ngajar agama. Tapi believe it or not, anak-anak Gen Z, anak-anak aku nggak tahu X, Y, Z-nya, tahu-tahu sudah Z aja. Semenjak zaman milenium itu adalah anak-anak mutan yang teraktivasi tahun 1999. Itu anak-anak teraktivasi energi mutannya. Ya, tak kasih tahu. Energi mutannya teraktivasi semenjak 1999. Ya, jadi yang kalau kelahiran setelah itu, kalau sebelum itu pembawa mutan. Kalian, saya umurnya sudah 55. Pembawa mutan tahun 1999 sampai saat ini. Itu mutan semua. Mutan semua. Jadi saya tuh rindu Tuhan, kasihan anak-anak mutan ini.
Karena kan memang saya sudah dikasih tahu, saya sudah paham saya siapa, terus energinya saya ini bagaimana, terus saya ini harusnya bagaimana, itu saya sudah paham. Saya mau punya, memang tuntutannya, bukan keinginan saya. Saya mau Tuhan melaksanakan, karena saya sudah barter umur, saya sudah barter kehidupan saya sudah barter, saya sudah tulis, saya sudah bikin perjanjian dengan Tuhan bahwa saya menolak reinkarnasi lagi, dan kalau harus reinkarnasi saya menolak memori saya dihilangkan. Itu kalian harus buat perjanjian juga dengan Tuhan. Nah, paham nggak kalian dengan Tuhan? Nah, itu loh pertanyaannya itu. Jangan di sini ruang super halu, tapi halunya harus pakai Tuhan. Tuhan kalian sendiri. Saya nggak ngajar agama. Ya, saya ajarin sedikit. Saya buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya, asal saya dan anak saya sampai seluruh anak keturunannya Abu Almadi Rono Yudo, bapak saya ya. Semua anak cucu cicit keturunannya Abu Almadi Rono Yudo tidak lagi reinkarnasi. Oh, keras saya. Ibu saya ajarin, adik saya tak ajarin, ponaan-ponaan saya, keras saya. Hidup mereka susah. Semenjak tahun 1999. Itu. Hidup mereka susah. Bapak ibunya kena hajar. Kenapa bapak ibunya kena hajar? Karena memang anak kalian dibuat rusak. Memang tujuan dari Dark Triad itu seperti itu. Semakin rusak anak-anak kalian yang mutan ini, itulah penghancur dunia. Sehingga banyak manusia-manusia tercerahkan kayak kalian ini, anak-anak kalian kan tertata. Karena kalian paham cara mengendalikan energi anak-anak kalian. Karena kalian belajar mengendalikan energi kalian sendiri. Banyak anak-anak tercerahkan. Zaman dahulu inilah yang disebut energi Dajjal. Ini adalah anak-anak mutan. Sekarang saya rubah energinya menjadi energi shifter, changer, kalau saya bilang Evata, pembuka jalan. Itu saya sebut mereka anak-anak Evata, pembuka jalan, mutan, mereka mutan. Rata-rata energi-energi ini adalah mutan. Gitu. Saya yang kelahiran tahun 70 itu carrier-nya. Sebelum 1999 kalian carrier-nya, pembawa mutan. Tuh. Kalian punya tanggung jawab untuk menyetel. Ikuti mereka super halu ini, ikuti. Kalian ajari super halu. Imani, ajari mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu nanti harus berhasil. Fokus. Karena cobaannya pun luar biasa. Bun, aku pernah mimpi lagi ngopi, tiba-tiba langit terang dan ada suara dentuman dari timur, lalu semua runtuh. Kapan ini mimpinya? Iya. Kalau saya, karena saya tahu saya reinkarnasi dan saya tahu, oh reinkarnasi itu ternyata kita belum lulus. Tapi kita tuh seolah-olah bangga, oh kita manusia zaman dahulu. Kan itu gak lulus, Dol. Gitu loh. Reinkarnasi itu anak manusia-manusia yang belum lulus, punya PR, diselesaikan. Capek aku. Nggak mau aku bukan ini, aku bukan itu, aku manik. Keras saya. Manik itu gini. Aku energi shifter, itulah gland pineal kalian aktivasi. Otak kanan, otak kiri kalian harus sempurna, harus bagus. Itu caranya mengendalikan energi hitam dan putih, yin dan yang. Kalian pembatasnya supaya putih dan hitam tidak kecampur. Kalau kecampur kan jadi abu-abu. Gitu. Kalian pakai gland pinealnya untuk apa? Untuk kalau ada ramalan-ramalan, batalkan. Kalau diizinkan Tuhan kalian lihat, itu berarti bisa dibatalkan. Caranya batalkan ramalan jelek gimana? Dungo, bersujud, lutut, minta ampun sama Tuhan. Caranya gitu. Karena semua ramalan yang bukan dari Tuhan itu bisa kita baca. Yang benar-benar dari Tuhan
ya, yang bukan dari Tuhan itu bisa kita baca dan bisa kejadian. Dan bisa tidak kejadian juga kalau kita batalkan. Tapi yang benar-benar dari Tuhan tidak mungkin kita baca. Meant to be happen, harus kejadian. Gitu. Kalau yang benar-benar dari Tuhan loh ya. Halo Mbok Tun. Sudah lama sih mimpinya, sekitar 3 bulanan lalu. Gitu, kita itu energi. Halo Sahra. Kita energi pengubah. Berbahagialah kita menjadi energi pengubah. Enak kok jadi orang halu. Ya toh, orang terikat. Kita bisa apa yang katanya ilmu ini ilmu itu, kita halukan aja bisa nyampe kok ke bulan, nyampe, kelihatan ada ini ada itu, nyampe. Apa? Asal kalian apa? Percaya. Syaratnya satu, percaya. Mbok Tun wis karaoke, Mbok. Gitu. Iya Mas Yono. Ini aman ya? Aman ya? Mas Yono, Narmada, Mbok Tun piye? Top Gun. Aman. Sidangnya ya itu contohnya kalau ngadali kadal itu gitu. Kita tahu siapa musuh kita. Saya tahu saya mau disidang, saya tahu saya mau digorok. Ganti dari upah dari leluhur saya zaman dahulu gorok orang gitu loh, pembunuh. Nah, saya dicari matinya. Nah, saya izin Tuhan gini, main super halu. Akhirnya batal kok. Jauh dari serangan. Hasilnya yang saya garis bawahi di sini, mau halu mau tidak, yang penting hasilnya. Hasilnya jantungku orak selenit-selenit lagi, ndak kena tembak-tembak lagi gitu. Aman sudah ngumpul semuanya. Botun sih RCTI. Gitu ya. Udah, yang belum memutus umur diputus dulu dengan umurnya. Jadi kalian enggak ada pikiran, uripku iki umur 55 mambu tanah. Mambu wangi to yo. No loh, di change, di apa namanya? Dirubah pola pikirnya, dirubah. Cuman kalian yang bisa merubah pola pikir. Banyak orang sakit itu dari pikiran. Ya kan? Bukan dari mana-mana penyakitnya. Dari pikiran. Banyak dari kalian sakit. Oh, saya sakit perut, ke dokter enggak ada sakit perut. Oh, saya disantet orang. Kalian enggak tahu kalian itu empat. Kalian mikirin teman kalian yang ternyata teman kalian itu memang lagi sakit perut. Terus tiba-tiba kalian merasa, aduh perutku sakit, perih, ada yang tusuk-tusuk. Ke dokter, ternyata sehat, tidak apa-apa. Itu kalian tidak tahu bahwa kalian itu empat. Empat itu menarik rasanya orang, menarik energinya orang. Nah itu, kalian tidak tutup energinya. Tidak belajar nutup energi, tidak belajar melindungi energi kalian. Tidak belajar mengendalikan energi. Tidak semua orang, kalaupun kalian paham energi, tidak semua orang bisa kalian tolong. Tidak mungkin. Kalau mau tolong, pastikan orang itu mau melepas kemelekatan. Tanyain, kalau kalian mau tolong, orang-orang yang kalian mau tolong, tanyain dia, syaratnya kalau mau saya tolong, kamu harus melepaskan tali, memutus tali. Mau nggak? Banyak sekali tali-tali yang harus diputuskan oleh kita manusia untuk menjadi dekat dengan Tuhan, untuk benar-benar memakai kehidupan kita 100% Tuhan. Itu banyak sekali tali-tali ini dan susah sekali kita melepaskan, tapi bisa kok, bisa, bukan nggak bisa ya. Jadi jangan terus mentang-mentang kalian sakit padahal kalian
narik energinya orang. Gitu. Bantu dirimu dulu untuk tidak apa ya, nggak ngerasain sakitnya orang. Portal-portal segini nggak bisa, iya, portal-portal surga kini nggak bisa dinego. Botun iso nyinden lingsir wengi. Ono ae. Ya wes, aman kok ini. Oh, posisi muka. Udah, Bubuk. Anjingku setiap mamanya mau off dari kamera selalu mendekat. Udah nggak ada yang diinformasikan lagi. Besok tak ajak jalan-jalan ke Singaraja. Kita ngelepas. Di Singaraja itu ada Gunung Lesung. Itu ada kaitannya dengan Tanjung Lesung, Jawa Barat. Believe it or not, Bali ada urusannya dengan Jawa Barat. Believe it or not. Singapura itu ada urusannya dengan Singaraja. Singapura itu yang dipakai nyawanya siapa? Nyawanya siapa? Nyawanya Siliwangi. Ini kita satu persatu akan brodoli, kita akan kembalikan, kita akan pulihkan Nusantara sebagaimana mestinya. Orang carut-marut kayak gini. Gitu. Singapura enggak nyambung dari Jawa Barat. Kepisah kok. Belum nyambung. Pandang. Suwadi. Oh, halo Pak Suwadi. Piye? Sehat, Pak? Siap, Derek Gusti. Oh, iya. Oke. Iya, Pandang. Bunda dari sana, saya dari sini. Siap. Nah, besok saya sudah di sana. Sudah nyolong start saya dari sini, sudah saya kerjakan. Besok mesti pengadilan. Tapi tidak jadi pengadilan. Besok akan jadi perubahan. Makna portal 10 Oktober apa, Bun? Itu tadi, barusan saya bilang. Itu tadi, portal perubahan Nusantara. Yang kebundel-bundel ini yang antara Singapura, Singaraja itu dengan Siliwangi itu akan kebuka. Antara Jelantik, antara Panji Sakti, antara Buleleng Singaraja, apa yang harus dibuka, akan terbuka nanti. Nusantara saiki nyawane sopo, Bu? Maksudnya Nusantara saiki nyawane sopo? Nusantara saiki, pertanyaannya saya kurang paham, paradoks. Oh, lah jenengmu paradoks, sukanya bikin-bikin. Sukanya berpuisi. Bahasa Indonesia ini piye maksudnya Nusantara saiki nyawane sopo? Nusantara ya nyawanya Nusantara toh. Maksudnya piye? Makna portal 10 Oktober itu Jumiatun. Sudah terbuka tadi jam 9 tanggal 9 jam 10:10 WIB sudah terbuka portal 10 Oktober. Nyolong start. Absurd. Nusantara nyawanya nanti sebenarnya sudah pernah saya bilang. Celtic. Nusantara tuh sebelum Celtic malah. Sebelum Celtic. Suku rumpun Jermanik. Panjang urusannya. Pokoknya yang penting sekarang Nusantara wis ngono ae. Soalnya asasi. Oh, bukan gitu. Ini kan jadinya bingung. Apa ya? Pernah ada ceritanya Sunda Kelapa, ya kan? Pernah ada ceritanya Sunda Kelapa. Itu kan punyanya Prabu Siliwangi.
Nah, Prabu Siliwangi kan nggak cuma satu, ada banyak. Nah, aku nggak tahu yang mana ya. Sunda Kelapa ini kan punyanya Prabu Siliwangi. Nah, waktu itu Prabu Siliwangi minta bantuan Portugis apa Spanyol gitu loh, saya lupa. Ada patok di Cisedane, apa namanya, lupa saya namanya. Saya lupa namanya, patok apa. Itu ada di sejarah. Prabu Siliwangi ini minta tolong kemana-mana. Tidak pernah ada yang mau bantu. Yang merangi Siliwangi siapa? Kalau saya ngomong di sini, nanti saya ditembaki sama orang-orang. Gitu. Oh ya, Portugal. Namanya apa? Oh ya tuh, Patok Padrau. Nah itu Mbak Hosi bantu. Coba di Google tuh yang katanya Mbak Hosi. Patok Padrau itu milik dari Siliwangi. Itulah siklusnya Siliwangi. Minta tolong kemana-mana selalu digatai. Gitu. Yang diusir atau Kalinyamat? Oh nggak diusir. Kok Kalinyamat? Bukan. Bukan Kalinyamat. Bukan Kalinyamat. Muslim. Ya, aku nggak mau sebut. Cari aja di Google. Kalau saya sebut nanti jadi berantem. Ya, begitulah yang terjadi di Singaraja, Singapura, dan Siliwangi. Itu siklusnya Siliwangi. Sama seperti Sunda Kelapa, selalu dimentahkan oleh ya yang menerima uang, yaitu Draco, sistem Draco gitu. Ya, itu ada di Google, silahkan cari sendiri. Patok Padrau, itulah yang terjadi sama seperti Singaraja, Singapura. Zaman Raffles itu seharusnya sudah terbuka yang diinginkan oleh Siliwangi, tapi ada Draco bermain. Ya, enggak jadi lagi. Itu siklus. Patok Padrau adalah siklus yang bisa saya ceritakan. Yang nyata. Siliwangi piro? Gak ngerti. Gak kenal, gak urus. Yang penting itulah siklus. Ya, gitu ceritane. Dicari sendiri di Google, itulah siklusnya Siliwangi. Selalu digatai. Ngono lho. Ya, jadi kalau dibilang kembali belum. Ya inilah tugas kita, gulung benang satu-satu. Pelan-pelan, malam Mas Dian. Satu-satu kita gulung pelan-pelan karena terlalu banyak kerajaan-kerajaan yang ngulangkan siklusnya ke kalian. Nah, maksud saya dari rumah singgah yang nanti kita akan bentuk ini, nah itu nanti ceritanya kayak gitu. Kalian akan terhubung dengan pasal-pasal lainnya. Nggak mungkin kok Pak Endang nuntaskan karmanya sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin saya menyelesaikan pasal saya sendiri, nggak mungkin. Pasti kita saling membutuhkan. Mas Yono butuh saya butuh Mas Yono, Narmada butuh saya butuh Narmada. Gitu. Saya butuh ini, saya butuh itu. Kalian kita akan saling melengkapi. Nggak mungkin tidak terhubung satu sama lain. Itu namanya pasal yang ya nyambung renteng zaman dahulu. Mungkin leluhur kita ya zaman dahulu saling perang. Nah, zaman sekarang saling bantu, saling melengkapi siklus, saling nutup siklus gitu. Itu nanti akan kita buat di rumah singgah karena ada lab-labnya. Kenapa saya bentuk lab? Karena ada kesaktian-kesaktian kalian yang dimana kalian itu bisa keluarkan api, bisa keluarkan listrik, bisa keluar ini, keluar itu. Kalau tidak dikendalikan, saling melengkapi, tidak akan menjadi suatu proyek. Ini harus dapat jadi proyek gitu. Jadi nggak kalian sendiri punya api terus ngapain, terus dikasih api terus hanya buat ibunya masak. Orang ngono. Orang ngono ceritane. Gitu.
Nah, itu nanti kita akan sama-sama rombongan. Kita akan sama-sama rombongan Isemu ini. Nanti kita akan, itu ada hubungannya dengan kosmik, energi kosmik gitu. menuju menang tender proyek. Iya, supaya kita nggak perlu dicari CIA. Kita bikin CIA sendiri, ya kan? Kita bikin Man in Black. Man in Black. Gitu jadinya. Ya wes, mari yo. CIA ada RCTI. Ya wes, mari. Bubuk wes enak seger toh. Ayo turun semua dulu. Turun semua biar biar ndak ada musuh. Kalau nanti kalian sendirian di sana ditangkap musuh ya. Turun semua yang naik di atas. Sudah selesai kok. Nanti kita simpan tenaga buat besok di Singaraja. Iya, Mbak Utari. Makasih. Ya, tidur. Yuk, turun semua. Artinya turun ngambil dari angkasa itu loh. Saya ngomong turun itu turun dari angkasa itu loh. Kemarin kan banyak dari kalian 3 hari di atas. Ya, turun Pak Endang itu. KJ-KJ-nya disuruh turun. Semua. Turun dari atas, turun dari luar cakrawala. Turun dari batas luar angkasa. Turun semua, istirahat, makan yang enak, semoga besok berkelimpahan rezeki, ada makanan banyak di rumah, ada yang bisa buat bayar tagihan, ada yang bisa ditabung, semoga rezeki melimpah untuk kalian dari semua arah. Banyak solusi dalam kehidupan kalian, ya. Kita main halu super tinggi. Doain semoga proyek lancar semuanya supaya saya bisa buka secara resmi. Sudah dibuka secara resmi, tapi belum dibuka untuk umum. Umumnya baru gaib. Umumnya baru umum dibuka untuk gaib saja. Secara 3D-nya belum. Oke, selamat malam semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam. Terima kasih semua. Aduh.